Baiklah, jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan ulum Al-Quran dari masa ke masa. Yang pertama itu ada definisi. Secara bahasa, ulumul Quran terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Sedangkan ulum adalah bentuk jamak dari i'im yang berarti pengetahuan atau ilmu. Sedangkan Al-Quran merujuk pada kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi secara etimologis, ulumul Quran berarti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Sedangkan secara istilah, para ulama mendefinisikan ulumul Quran sebagai sekumpulan ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari berbagai aspek, mulai dari sebab turunnya ayat, pengumpulan dan penulisan mushaf, jenis-jenis ayat, nasik dan mashuf, hingga ilmu tafsir. Tujuannya adalah agar umat Islam mampu memahami isi Al-Quran secara menyeluruh, tidak hanya sisi teks tetapi juga konteks. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup kajian ulum Al-Quran. Yang pertama yaitu ada ilmu asbabun nuzul, yaitu membahas sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang kedua ada makiyah wadaniyah, menentukan ayat yang mana yang turun di Mekah dan mana yang turun di Madinah. Dan yang ketiga ada ilmu nasik dan mashuf, menjelaskan ayat yang menghapus dan yang dihapus hukumnya. Yang keempat ada qiraat, yaitu mengkaji cara membaca Al-Quran yang benar dan sahih. Yang kelima ada ram al-mushaf, yaitu mempelajari penulisan huruf dan mushaf Al-Quran. Dan yang terakhir ada ilmu tafsir, yaitu menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran secara mendalam. Selanjutnya yaitu perkembangan awal ulum Al-Quran pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, Al-Quran disampaikan secara lisan melalui wahyu yang diterima dari malaikat Jibril. Para sahabat mempelajari Al-Quran dengan menghafal dan mengulang bacaan di bawah bimbingan Rasulullah. Rasulullah melakukan tadarus dengan malaikat Jibril setiap bulan Ramadan, sehingga bacaan Al-Quran terjaga keasliannya. Tradisi hafalan melahirkan variasi bacaan yang menjadi dasar berkembangnya ilmu qiraat. Rasulullah juga berperan sebagai penjelas wahyu atau tafsir nabawi, misalnya dalam penjelasan hukum zakat. Hal ini menunjukkan bahwa memahami Al-Quran memerlukan penjelasan dan pemahaman yang benar, bukan hanya teks semata. Dari sinilah kemudian berkembang ulum Al-Quran sebagai ilmu untuk memahami wahyu secara sistematis. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.